warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Oke, sangat semangat sekali kalian hari ini ya. Mudah-mudahan hari ini kalian tetap harus semangat. Oke, baik. Untuk hari ini Bapak akan cek dulu siapa yang tidak hadir ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Oke. Siapa yang tidak hadir hari ini? Eja. Kenapa Eja ya? Sakit. Oke. Eja sakit. Ada lagi? Tidak ada ya? Oke, baik. Untuk Eja kita doakan semoga yang sedang sakit semoga cepat bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Ya, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, baik. Yang tadi datang lebih awal siapa? Ya, boleh Iban dipimpin teman-temannya untuk berdoa agar pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat dan mendapatkan keberkahan. Oke, baik, silakan untuk Ridwan bisa dipimpin untuk doa terlebih dahulu. Untuk memulai kegiatan belajar hari ini, kita berdoa terlebih dahulu, berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pembelajaran hari ini ya kita akan harus tetap semangat. Untuk kesiapan hari ini, Bapak ingin cek apakah kalian hari ini sudah siap? Sangat siap. Nah, ya. Jadi kita lihat kesiapan kalian. Kita lihat, dicek lagi. Yang pakaiannya masih belum rapi silakan dirapikan. Yang di bawah mejanya masih ada sampah, silakan kalian bisa dicek apakah masih ada sampah di belakang. Ada sampah tidak? Baik, untuk memotivasi kalian hari ini, Bapak ada motivasi buat kalian. Di mana percayalah pada potensimu, kamu bisa mencapai hal-hal yang hebat dengan belajar. Ya, dengan percaya pada potensi diri sendiri, percayalah bahwa kamu akan mencapai hal-hal hebat dengan belajar. Ya, nah ini adalah sebagai motivasi hari ini buat kalian agar lebih semangat lagi ya di dalam pembelajaran. Ya. Baik. Nah, Bapak ya yang pernah Bapak ajarkan sebelumnya, pernah tidak di minggu lalu Bapak ajarkan apa saja sih yang pernah Bapak ajarkan? Masih ingat? Ada yang masih ingat? Oke, pelajaran apa saja ya Bapak ajarkan? Pengertian statistik, datum, ada lagi? Macam-macam data. Ya, itu yang kemarin Bapak ajarkan. Baik, nah sekarang kalian tahu tidak yang kemarin Bapak ajarkan tentang pengertian statistik itu apa? Ya, baik. Salam. Itu adalah tentang pengertian statistik. Tadi ada yang menyebutkan tentang datum. Apa itu datum? Oke. Datum adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Nah, itu ya. Datum adalah tadi apa? Suatu keterangan, informasi yang diperoleh dari pengamatan.
Saya Pak, Oke. berdasarkan jenisnya, data dibagi menjadi dua, yaitu sekunder dan primer, sedangkan menurut sifatnya yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Oke. Jadi tadi data itu dibagi menjadi dua. Yang pertama menurut jenisnya, yaitu data primer atau data pokok. Selanjutnya sekunder. Ya, kalau menurut sifatnya apa tadi? Data kuantitatif dan kualitatif. Nah, itu adalah pengulangan materi ya yang kemarin sudah Bapak ajarkan. Sekarang Bapak ada pertanyaan buat kalian. Ya. Jika ada data yang lepas atau tidak terurut dan atau tidak berkelompok, bagaimana cara kita bisa menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi? Saya Pak, Oke. kita menurunkan data terlebih dahulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, ada lagi yang mau menanggapi tentang pertanyaan Bapak ini? Tadi ada yang sudah menjawab ya bahwa data yang lepas atau tidak terurut itu bagaimana ya bisa menyajikan data dalam tabel distribusi frekuensi. Teman kalian tadi sudah ada yang mulai mencoba menjawab, yaitu dengan cara mengurutkan data terlebih dahulu. Bisa jadi seperti itu. Ya. Nah, dari pertanyaan tematik yang Bapak berikan, inilah yang akan kita pelajari hari ini tentang membuat tabel distribusi frekuensi. Ya, nah tentang tabel distribusi frekuensi. Nah, sebelum pada pembelajaran, Bapak ingin memberikan informasi bahwa tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, melalui diskusi peserta didik dapat mengidentifikasi ya fakta pada ukuran pemusatan data dan penyebaran data yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Ya, keterampilannya melalui diskusi peserta didik dapat membuat penyajian data BMI. Ya, Pak, BMI apa? Nanti Bapak akan berikan ilustrasinya. Ya, tentang BMI dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, baik histogram dengan benar. Ya, nah ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, selanjutnya, Pak, apa sih manfaat yang akan kita pelajari hari ini? Ya, manfaat apa yang akan kita pelajari dengan tadi membuat tabel distribusi frekuensi? Melihat atau mendengar? Oke, ada yang tahu? Ya, Pak. Oh, boleh. Manfaatnya untuk menyederhanakan penyajian data sehingga mudah untuk dipahami dan dibaca. Oke, nah itu ada lagi yang bisa menanggapi dari pertanyaan manfaat kita akan pelajari hari ini tentang tabel distribusi frekuensi. Ya, nah tadi rekan kalian sudah memberikan asumsi bahwa manfaat dari pembelajaran kita hari ini yaitu menyederhanakan penyajian data sehingga mudah dibaca. Ya, ini adalah manfaat dari tabel distribusi frekuensi. Ya, baik. Selanjutnya, penilaian. Pada penilaian hari ini, karena kita akan melaksanakan kegiatan yang pertama, ya, tentang kegiatan diskusi. Ya, nah itu akan ada penilaiannya melalui penilaian sikap saat kegiatan berdiskusi kelompok. Jadi kalau kalian bisa nanti
secara kompak, ya, bisa tanya jawab, bisa menjawab pertanyaan, itu akan Bapak nilai. Keterampilannya nanti melalui presentasi tiap kelompok, ya. Jadi tiap kelompok akan Bapak suruh untuk mempresentasikan hasil, ya, dari kegiatan kita hari ini, ya. Nah, selanjutnya yang terakhir juga Bapak akan berikan penilaian pengetahuan, ya, di mana kalian harus bisa menjawab tes soal secara individu nanti di akhir, ya, pembelajaran. Bapak akan berikan tes secara individu, ya. Nah, ini adalah penilaian yang akan kita peroleh nanti ketika kalian melaksanakan pembelajaran hari ini, ya. Nah, penilaian tersebut itu akan nanti Bapak nilai, ya, tentang nanti penilaian sikap, keterampilan maupun pengetahuan, ya. Nah, selanjutnya Bapak akan berikan, sebelum pada materi selanjutnya, ini kita akan Bapak berikan orientasi masalah terlebih dahulu, karena kita sekarang, ya, pembelajaran kita dengan metode yaitu problem based learning, ya, pemecahan masalah, ya. Nah, dalam pemecahan masalah nanti Bapak akan berikan orientasi video ilustrasinya. Baik, sebentar Bapak kasih silakan. Perkenalkan, gue The Rock Johnson. Hari ini melihat saja, Anda tahu kalau dia bukan orang yang mengalami obesitas. Namun, apabila kita memiliki body mass index atau BMI, The Rock Johnson obese. Anda bukan, apa kira-kira alasannya dan apakah BMI yang dipernyatakan selama ini salah? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak dalam video ini. Untuk mengetahui mengapa BMI bermasalah, ada pentingnya kita mendalami sejarah dari perbedaan BMI terlebih dahulu. Pada abad ke-19, Adam Hathaway, seorang pakar matematika dan statistika dari Georgia, menciptakan Hathaway Index, suatu rumus yang kini kita kenal dengan nama BMI. Sebagai seorang pakar statistika, Hibon mulai menciptakan rumus tersebut bukan untuk mengukur probabilitas pada tingkat individu, melainkan untuk mengukur kesehatan suatu populasi atau kebutuhan manusia. Kini, BMI digunakan oleh World Health Organization untuk mengukur tingkat probabilitas secara skala besar, seperti populasi satu negara. Indeks ini sejumlah alat praktis dan murah untuk digunakan, sehingga cocok untuk screening massal. Namun, makin berjalannya waktu, kelemahan BMI makin terus ditemukan. Salah satu masalah besarnya adalah BMI tidak dapat membedakan apakah Anda menggunakan lemak, tulang, atau otot. Aku memperoleh dengan apakah otot tinggi, tentunya tidak sama dengan orang biasa yang memperoleh dengan kadar lemaknya. Sebenarnya, BMI juga tidak memperhitungkan faktor-faktor penting lainnya yang mempengaruhi kadar lemak seperti umur. Umur penting untuk diperhitungkan karena ketika seseorang menua, maka ototnya akan berkurang, sementara lemak bertambah. Namun, BMI-nya seringkali tidak berubah. Lalu, apabila BMI memiliki bukti sebagai keseluruhan, mengapa tidak dapat menggunakannya? Ya, karena sebenarnya BMI tidak selalu salah. Walaupun BMI tidak akurat ketika mengukur obesitas orang-orang dengan komposisi tubuh yang berbeda dari rata-rata, BMI masih memiliki tingkat akurasi sebesar 80% dalam mengkategorikan tingkat obesitas bagi orang biasa. Dan meskipun ada cara yang lebih akurat untuk mengukur kadar lemak seperti KMR dan ukuran berat badan di bawah air, sebuah metode tersebut masih terlalu susah dan atau terlalu mahal ditimbangkan oleh semua orang. Lalu, apa yang dapat dilakukan untuk mengukur kadar lemak dalam tubuh tanpa mengeluarkan banyak uang? Ada dua alternatif BMI yang dapat digunakan dengan mudah dari rumah, yaitu pertama, menggunakan alat body fat caliper, dan kedua, dengan menggunakan kitab ukur
untuk mengukur perbandingan antara pinggang dan tinggi badan. Dua metode ini lebih mudah, murah, dan relatif lebih akurat dibandingkan dengan BMI. Pada akhirnya, BMI sejak dulu memang dimaksudkan untuk memberi gambaran angka terhadap tingkat kesehatan suatu populasi, bukan seorang individu. Dan walaupun BMI tidak sepenuhnya salah, ada baiknya kamu menggunakan metode pemeriksaan lain sebelum kampanye. Jika berpikir hal ini, apakah kalian pernah menggunakan BMI atau mungkin kalian punya kesalahan proses tidak BMI? Dengan pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video supaya kalian tidak ketinggalan video baru kami. Dan untuk menjaga pastikan topik yang kalian ingin kami bahas. Hal tersebut juga di kolom komentar di bawah. Mau lebih yang kami gunakan dalam video ini dapat kalian lihat di kolom deskripsi. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Oke, nah itu adalah video ilustrasi gimana kita punya video. Ya, sekarang orientasi masalah apa sih yang dapat kalian ambil dari video pembelajaran yang Bapak berikan? Oke. Oh itu ya, jadi kalian tadi setelah melihat video ingin tahu bahwa bagaimana sih menghitung berat badan kita ideal atau belum, ya bagaimana cara menghitung BMI tersebut, ya ini adalah salah satu orientasi kita, ya jadi masalah kita belum tahu tentang bagaimana menghitung atau melihat bagaimana tentang indeks, ya indeks tentang berat badan kita secara ideal, ya baik. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, ya nanti Bapak akan berikan ya secara kelompok, ya silakan kalian buat kelompoknya. Ya sudah Bapak bagi kelompoknya, nanti Bapak akan berikan lembar ya LKPD, lembar kerja peserta didik. Yang dimana ya lembar kerja peserta didik ini ya ada tahapan-tahapan di dalam pelaksanaannya. Ya, jadi yang pertama ini kalian silakan dibaca dulu. Ada tujuan pembelajaran, indikatornya apa saja, ya. Terus petunjuk penggunaan LKPD, ya. Jadi di sini ada petunjuk penggunaan LKPD, ya. Tuliskan identitas kelompok yang terdapat di LKPD, ya. Tuliskan nama-nama kelompok kalian, ya. Ditulis di lembar LKPD. Selanjutnya diskusikan dengan kelompok masing-masing untuk dapat menyelesaikan setiap langkah dalam penyelesaian proyek yang terdapat di LKPD. Ya, nah untuk menyelesaikan LKPD ini, ya nanti kalian harus tahu tentang tinggi badan dan berat badan kalian terlebih dahulu, untuk bisa menghitung BMI masing-masing. Ya, jadi tugasnya awalnya yaitu kalian harus observasi, yaitu mencari data terlebih dahulu. Ya, nah dari data ini silakan. Kemarin Bapak sudah memberikan instruksi kepada kalian bahwa silakan kalian ukur tinggi badan kalian. Ya, diukur tinggi badan kalian dan berat badan kalian. Ada yang belum mengukur? Oke, ada beberapa orang. Oke, ya. Nanti yang belum mengukur, silakan Bapak sudah sediakan alat ukurnya. Ya, silakan tinggi badan berapa, berat badan berapa. Nanti kalian silakan bisa mengukurnya. Ya, jadi nanti untuk kelompok sudah Bapak bagi via WhatsApp, ya. Ini kelompok-kelompoknya, jadi kalian sudah Bapak bagi kelompok masing-masing sesuai dengan yang ada di WhatsApp kemarin Bapak sudah berikan. Ya, baik.
Nah, hari ini Bapak akan coba berikan lembar LKPD. Ya, lembar LKPD ini masing-masing ini di dalam LKPD ini berbeda-beda sampelnya. Ada yang 15 sampel siswa, ada yang 20 sampel siswa, ada yang 25 sampel siswa. Ini tergantung dari LKPD masing-masing. Ya, oke, baik. Bapak akan bagikan lembar LKPD. Baik, silakan. Oke, silakan dibaca ya. Baik, silakan. Nah, itu ya. Baik. Ya, dibaca dulu sebentar. Ya. Oke, sebentar. Lihat dulu. Baik. Nah, itu ya. Nah, tolong perhatikan terlebih dahulu. Ya, sebagai kajian literatur, kalian silakan ke bawah yang masing-masing ada. Oke, silakan kalian scan barcode yang ada di depan. Ini sebagai bahan untuk kajian menyelesaikan LKPD kalian. Ya, jadi kalian silakan di scan, dibuka dulu, scan barcode-nya. Silakan boleh ke depan untuk menycan. Selain barcode, Bapak juga berikan buku sebagai bahan ajar juga atau referensi kalian. Ya, silakan. Ya, ini sebagai bahan referensi. Ya, itu bahan ajar juga sama. Nanti sebagai perbandingannya. Ya. Boleh. Sudah di-scan barcode-nya? Ya, silakan kalian baca terlebih dahulu bahan ajar ya yang Bapak berikan. Ya, silakan dibaca terlebih dahulu ya sebagai kajian literatur buat menyelesaikan ya. Untuk kajian statistik ada di halaman yaitu 87. Silakan dibuka di halaman 87. Ya. Bahan kajian juga silakan. Ya. Yang tadi siswa yang belum punya data tinggi badan dan berat badan, boleh silakan kalian timbang badan terlebih dahulu. Ya, tugasnya kalian silakan nanti perwakilan dari kelompoknya untuk mendata tinggi badan dan berat badan, isikan di dalam LKPD sesuai dengan sampel masing-masing. Ada yang 25, ada yang 20, ada yang 15. Silakan kalian bisa berinteraksi dengan rekan kalian, saling berbagi data ya tentang tinggi badan kalian. Dicatat di dalam lembar LKPD ya di bagian pertama. Nah, ada di bagian pertama ya. Itu silakan kalian catat nama siswa yang kalian tanya, tinggi badan dan berat badan. Ya, selanjutnya kalian catatkan di sana. Ya, untuk mencari BMI, silahkan kalian bisa lihat di sana ada kajian tentang bagaimana mencari BMI. Ya, dibaca terlebih dahulu ya agar kalian bisa memahami LKPD-nya. Baik, silakan tadi yang mau yang belum mengukur silakan. Ya, silakan. Ini berat badannya. Ya, silakan. Boleh, silakan. Ya, boleh ke depan. Oke, bisa bergantian ya. Doanya bisa dibantu karena kita alasnya
manual ya. Ini adalah patokannya. Nah ini 140 tinggal kalian lihat. Dibantu untuk berkali. Boleh ya. Untuk tinggi badan. Boleh, silakan. Yang juga boleh tempatnya. Ya. Baik, silakan dibaca dulu buku-bukunya dibaca, catat ya. Itu ada 15 ya. Kalian sesuainya dengan kelompoknya. Ya. Baik, dan catat temannya. Sudah ya, boleh, silakan. Oke baik, silakan kalian kelompoknya tanya kepada rekan-rekan kalian untuk mendata kelompoknya rekan-rekan masing-masing. Boleh bertanya dengan kelompok yang lain, silakan. Ya, boleh bertanya. Boleh, ya. Nanti sisanya kamu bisa minta sama kamu tanyakan. Ya, itu bisa ditanyakan kepada teman kamu. Ya, kamu bisa bertanya sama teman kamu, tanya ya. BBM ini kamu ingat ya, jadi ini ada rumus BMI di mana BMI itu berat badan dibagi sini badan dikali ini ada jikulinya di sini ya. Kalau menghasilkan misalkan di sini ada 1,9 dimakan pada tingkat B ya, itu seperti itu ya. Ya, baik, ada. Oke, mana? Jadi kamu itu ya, kamu cari data terlebih dahulu dari rekan-rekannya, dilengkapi datanya sesuai dengan jumlah yang tadi ada di daftar ini. Ya, paham ya? Ya. Oke. Kelompok ini bagaimana sudah punya datanya? Silakan kalian tanyakan.
Oke, gimana? Udah lah, boleh. Oke, sudah ada. Oke, ada. Gimana? Untuk BMI ya, ini kan ada nomor BMI. Ya, BMI dapat kami tadi yaitu di sini berat badan ya, dibagi dengan tinggi badan dikali dengan ada. Nah, misalnya ini kamu dapat data teman kamu yang namanya ini adalah Jihan. Jihan berat badannya adalah 80, tinggi badannya adalah 175. Kamu buat dari sentimeter ke meter. Ya. Jadi kalau misalkan 175 dibuat ke meter jadi 1,75. Ya, jadi 80 dibagi 1,75 jadi 1,75. Kamu catat di BMI ini. Lalu lihat di sana ada kategori untuk apakah di antara ada yang 18,5 sampai 24,9, ada 25 sampai 29, ada 23 atau lebih. Jadi dengan kategori apa? Apakah normal, kelebihan berat badan, atau obesitas? Ya, di sini silakan kamu melengkapi untuk tabelnya sesuai dengan tadi, yaitu sampel yang kamu peroleh. Ya, sampelnya kalau di sini Bapak buatkan sampelnya kamu 15, maka di sini buat 15. Ya, lalu pada kelanjutannya ini kamu isi dulu, baru nanti masuk ke kegiatan kedua. Ya, ya. Ada lagi? Oke, ada lagi yang ditanyakan? Oke, yang mana? Yang ini, ya. Ini kamu dapat data sudah kamu lengkapi semuanya dari hasil teman-teman kamu. Ya, dari teman kamu juga dilakukan sebenarnya 20 ya. Nah, di sini untuk mencari BMI ini akan disampaikan. Nah, baca dulu rumusnya. Ada kan? Apa coba? Ini ya. Nah, berat badan dibagi tinggi badan dikali tinggi badan. Ini dalam sentimeter. Kamu ubah ke dalam meter. Ya, silakan satu persatu untuk kerjasamanya kalian bisa nanti saling bekerja sama. Nanti Bapak akan ya.
selama 40 menit. Ya, silakan selesaikan dulu diskusi yang pertama sebelum kita masuk pada selanjutnya. Ya, itu masing-masing. Ya. Bagaimana kerjanya? Bisa ya? Oke, sih, lanjut. Ya. Jika ada kendala ataupun permasalahan, silakan bisa ditanyakan ke Bapak. Ya, sambil kalian berdiskusi dengan rekan kalian. Jika ada yang belum dipahami, silakan kalian bisa tanyakan ke Bapak. Ya, kenapa? Cara isi ini dahulu ya, makanya ya. Makanya ada di atas mandi, ya, ada di situ.
Sampai selesai. Bagaimana ini? Sudah selesai? Nah, dilanjut dengan kegiatan kedua. Ya. Baik, untuk kegiatan satu sudah selesai. Lanjut masuk pada kegiatan kedua. Kegiatan kedua, di sana untuk kegiatan satu kalian sudah dapat data-datanya secara lengkap. Ya, sudah? Ya. Jadi di sini kalian harus melakukan kegiatan pertama terlebih dahulu, baru masuk pada kegiatan kedua. Untuk kegiatan kedua, ini kalian silahkan membuat tabel distribusi frekuensi. Ya, di sini ada langkah-langkah tentang membuat tabel distribusi frekuensi. Silahkan dibaca. Jika ada yang tidak dipahami, boleh ditanyakan. Ya, silahkan dilanjut pada kegiatan kedua. Ya, itu data sesuai dengan sampel kalian. Ya, jika sampel kalian ada 15, berarti kalian juga harus menggunakan lognya yang 15. Ya, untuk menentukan banyaknya kelas. Ya. Baik, silakan. Ya, didata kembali. Oke, gimana data? Ya. Alhamdulillah bisa ya. Nah, silakan kalian diselesaikan untuk diskusinya. Ya. Ya, gimana? Nah, ini ya, untuk menentukan langkah-langkah Biasanya data-data ini yaitu berapa ini? 40 ini? Nah, tinggal kamu kurangi sedikitnya antara 8 dikurangi dengan 40. Nah, itu berapa? Nah, datanya ya ini 32. Ya, selanjutnya kamu tentukan yaitu banyaknya kelas. Ya, banyaknya kelas yaitu dengan menggunakan maksud Oke, ya, dimana disimbolkan itu yaitu A sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N yang banyaknya sampel. Dan banyaknya sampel itu berapa? Itu tinggal dikali dengan log N. Ya, log berapa? Log 20 bisa dicari. Ya, tidak selesai. Ya, oke. Diisi lagi, diskusikan dengan teman-teman. Ya.
15. Nah, berarti dia 15. Ya, jadi menentukan harapan itu dapat kelulusan Banten di area baik. Oke, silakan jika ada yang ditanyakan boleh ya. Bapak akan bisa dulu ya, sekalian Bapak akan nilai ya lomba penilaian sikap kalian. Ya.
Sudah ada PPT-nya? Ya, kalau sudah semuanya, karena waktunya Bapak batasi sampai 40 menit, ya, akhirnya sekarang sudah selesai. Sekarang adalah kalian penilaian presentasi. Ya, kalian akan mempresentasikan hasil dari kajian LKPD. Ya, baik. Siapa dulu yang akan maju ke depan? Baik, kelompok 1 boleh silakan maju. Di bawah laptopnya yang tadi telah kalian kaji hasilnya. Ya. Boleh di sini, ya. Boleh di sini untuk mempresentasikan hasil kajian kalian, ya. Boleh silakan. Disimak ya, kalian nanti bisa menanggapi atau kalian bisa nanti memberikan pertanyaan kepada rekan kalian tentang yang akan dipresentasikan oleh teman kalian dari hasil kajian tadi menggunakan diskusi. Ya, hasil diskusi kalau ini kajian. Silakan untuk kelompok 1 untuk memberikan kajiannya tentang presentasi. Ya, silakan presentasikan hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang kesimpulan program kerja dari kelompok 1. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Dari jumlah kelompok 1 berjumlah 25 orang siswa, maka hasil perhitungan BMI diperoleh kesimpulan 20 orang kategori pilihan, 4 orang siswa kurang berat badan, 1 orang siswa kelebihan berat badan. Dan hasil akan membuat tabel distribusi dari berat badan siswa setelah data didudukkan diperoleh hasil jangkauan sama dengan data terbesar sampai data terkecil, yaitu 78 sampai 46 sama dengan 32. Banyaknya kelas dari N sama dengan 20 dengan kebijakan logis diperoleh 5 kelas. Dengan panjang internal kelas sama dengan jangkauan dibagi banyak kelas, yaitu 29 dibagi 4 sama dengan 64 dibulatkan menjadi 6. Maka diperoleh hasil tersaji tabel seperti berikut. Itu yang tadi. Maka boleh dikajikan. Boleh ya, tapi kalian kelompok ini juga sama ya, silakan presentasikan ya, hasilnya dipresentasikan ya. Oke, ya, ini tadi kelompok 1 telah memperoleh kajian ya tentang BMI ya.
di mana ada berapa siswa yang kekurangan tadi ada tidak? Ada ternyata. Kelompok 1 mengambil sampel berapa? 25 sampel. Diperoleh perhitungan BMI yaitu berapa tadi? 20 orang siswa yang kategori ideal, terus 4 orang siswa kurang berat, ya, dan 1 orang yang kelebihan berat badan. Itu hasil kajian tadi di kelompok 1 dengan menggunakan tadi perhitungan BMI. Ada tanggapan tidak buat kelompok 1? Ada tanggapan? Ayo, ada tanggapan tidak? Yuk, kelompok 1 tanggapan, boleh? Ayo, ada tanggapan? Atau pertanyaan boleh untuk kelompok 1? Ada tidak? Oke, ya. Oke, kita kasih tepuk tangan yang telah mempresentasikan hasil kajian dari diskusi. Ya, tadi menghitung dan itu apa menghitung apa? BMI ya dengan kajian. Nah, dari kajian BMI diperoleh tabel distribusi frekuensi yang disajikan tadi. Ada berapa kelas? Ada 5 kelas ya, dari melalui perhitungan membuat tabel distribusi frekuensi. Oke, untuk kelompok 1 silakan bisa kembali ke tempat ya. Selanjutnya kelompok yaitu kelompok berapa sekarang? Silakan untuk kelompok 2 bisa mempresentasikan hasil kajiannya. Ya, hasil kajiannya silakan presentasikan. Ya. Boleh silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2. Nama saya Santiati dari Malaysia. Ini Najwa. Saya Santi Meme. Di sini kami ingin mempresentasikan kesimpulan hasil perhitungan BMI. Dari jumlah sampel kelompok 2 berjumlah 20 orang siswa, maka hasil perhitungan BMI diperoleh kesimpulan 16 orang kategori ideal, 3 orang siswa kurang berat badan, dan 1 orang siswa kelebihan berat badan. Dari hasil angka tabel distribusi dari daftar siswa setelah data diberikan diperoleh hasil dan keluar sama dengan data terbesar sampai data terbesar 76 sampai 46 sama dengan 32. Banyaknya kelas dari S sama dengan 20 dengan menggunakan aturan progres kalau 5 kelas. Dengan panjang interval kelas sama dengan jangkauan dibagi banyaknya kelas, yaitu 29 dibagi 4 sama dengan 6,4 dibulatkan menjadi 6. Maka diperoleh hasil tersaji tabel seperti berikut. Ini berapa persen? 5 ya, jadi 5 kelas ya. Sampelnya berapa orang? 20 sampel ya. Jadi ada yang 20 sampel, tadi ada yang 25 dan 15 sampel ya.
Nah, ini ternyata hasil kajian teman kalian. Ya, dari menghasilkan tabel distribusi frekuensi dengan sampel berjumlah 20 orang. Ya, ada tanggapan mungkin? Oke, boleh silakan. Saya ingin menanyakan dari hasil mencari mengisi jumlah frekuensi bisa tidak dengan mengurutkan data dari yang terkecil ke terbesar? Nah, bisa tidak? Jawabannya bisa tidak? Dari kelompok ini bisa katanya ya. Jadi dari kelompok ini itu data katanya bisa diurutkan terlebih dahulu. Ya, oke, baik untuk kelompok dua silahkan untuk kembali ke tempatnya. Ya, kasih tepuk tangan dulu. Ya. Baik ya, oke siap. Baik ya, hari ini selanjutnya kelompok berapa? Kelompok 3. Baik, untuk kelompok 3 silahkan ikut, bisa maju ke depan. Bisa maju ke depan, silahkan. Lihat hasilnya. Ya. Boleh dilihat ini kajiannya. Simpan dulu. Boleh dibacakan ya. Untuk kajiannya boleh. Silakan diterangkan ya hasil dari kajiannya. Boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan kesimpulan dari hasil KKPD. Dari jumlah sampel kelompok 3 berjumlah 15 orang siswa, maka hasil perhitungan PMI diperoleh kesimpulan 11 orang kategori ideal, 3 orang siswa kurang berat badan, 1 orang siswa kelebihan berat badan. Dan hasil angka tabel distribusi dari berat badan siswa setelah data diurutkan diperoleh hasil jangkauan. Data terbesar dikurangi data terkecil, yaitu 75 dikurang 46 sama dengan 29. Banyaknya koas dari N sama dengan 15 dengan menggunakan aturan Larges diperoleh 14 dengan panjang interval kelas jangkauan dibagi banyaknya kelas, yaitu 29 dibagi 4 sama dengan 7,25 dibulatkan menjadi 7, maka diperoleh hasil tabel seperti berikut. Jadi silakan
Nah, ya boleh melihatkan. Ya, nah ini adalah hasil mungkin dari teman kalian setelah tadi membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, dari hasil ini dapat kalian lihat ya, masing-masing dari lembaga LMPD ini berbeda-beda ya, tergantung dari apa? Jumlah apa? Jumlah siswa ya, yang telah tadi kalian observasi ya. Oke, ada yang tanggapan ataupun pertanyaan buat Saya Pak, Oke, boleh silakan. saya ingin menanyakan dari hasil mencari mengisi jumlah frekuensi bisa tidak dengan mengurutkan data dari yang terkecil ke terbesar. Oke, Bisa digunakan dengan cara mengurutkan data terlebih dahulu. nah ya, jadi bagaimana tadi? Dengan cara menggunakan data terlebih dahulu dari yang terkecil sampai ke yang terbesar. Bagi ada tanggapan lagi untuk kelompok ini? Ada tanggapan? Ada tidak? Oke ya. Nah ini tadi setelah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil di mana masing-masing di sini memiliki ya LKPD jumlah sampel yang berbeda ya, tidak sama dengan sampel yang lain. Mungkin ada kelompok 4 dan kelompok 5 yang sama ya, jadi akan sudah kelompok 2 ada yang kelompok 4 dan kelompok 5. Bagaimana tanggapan itu kelompok 5? Apakah sama hasilnya? Sama. Oke ya, nah itu silakan untuk kelompok 3. Terima kasih sudah mempresentasikan hasilnya. Kasih aplaus buat rekan kalian. Oke, silakan. Jika ada kendala ataupun permasalahan, silahkan bisa ditanyakan ke Bapak. Ya, sambil kalian berdiskusi dengan rekan kalian. Jika ada yang belum dipahami, silahkan kalian bisa tanyakan ke Bapak. Ya, kenapa? Cara di sini. Ini dahulu ya, makanya. Ya. Makanya ada di ya, ada di buku.
Baik, setelah tadi rekan kalian sudah mempresentasikan hasil kajian dari diskusi dengan menggunakan model pembelajaran PBL, ya. Sekarang Bapak ingin kalian bisa menyimpulkan apa sih kesimpulan dari hasil kajian yang telah kalian peroleh, ya, tentang membuat tabel distribusi frekuensi, tentang tadi mencari BMI. Silakan kalian simpulkan apa sih kesimpulannya. Baik, ada yang mau menyimpulkan? Saya Pak. Oke, boleh, silakan. Kita jadi tahu indeks masa tubuh kita apakah berada dalam kategori normal, berlebih atau kurang. Ya. Dari membuat tabel distribusi frekuensi memudahkan kita dalam membaca dan menyajikan data dengan mudah. Oke, jadi tadi Pramudita dia bisa menyimpulkan, ya, bahwa tadi apa? Bisa menyimpulkan atau menyajikan data dengan mudah. Ya, jadi dapat menyimpulkan data dengan mudah untuk tabel distribusi frekuensi. Ya, baik. Untuk penguatan kesimpulan, ya, di sini untuk memperoleh kesimpulan dari bagaimana kalian menentukan tadi BMI, ya, BMI dapat dicari tadi dengan rumus apa? Yaitu BMI sama dengan berat badan, ya, dibagi tinggi badan, ya, dalam satuan meter dikali tinggi badan dalam satuan meter, ya. Nah, dari BMI ini diperoleh kategori, ya. Setelah tadi kalian sudah mempresentasikan hasil kajian baik dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4 dan 5, ya, diperoleh tentang tadi bagaimana kalian bisa mempresentasikan, ya. Nah, sekarang apa sih yang bisa kalian ambil kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Oke, ada yang bisa menyimpulkan? Saya Pak. Oke, baik, Bram. Kita jadi tahu indeks massa tubuh kita apakah berada dalam kategori normal, berlebih atau kurang. Dari tabel distribusi frekuensi memudahkan kita dalam membaca data dan menyajikan data dengan mudah. Nah, itu tadi, ya, rekan kalian telah mengambil kesimpulan. Ada yang mau menyimpulkan kembali? Saya Pak. Ya, boleh. Kurang dari 18,5 kurang berat badan. Ya. 18,5 sampai 24,9 Ya. kelebihan. Ya. 25,0 sampai 29,9 kelebihan berat badan. Ya. 30,0 atau lebih obesitas. Ya. Nah, itu adalah kategori di dalam BMI. Ya. Jadi kalian tadi sudah tahu bahwa saya dengan ideal, saya dengan kelebihan, saya ternyata obesitas. Kalau ada, ya, ternyata tadi setelah kajian tidak ada yang obesitas, yang ada yaitu kelebihan badan, ya, walaupun ada yang kekurangan berat badan. Baik, nah itu kajian tentang BMI. Sekarang kesimpulan dari tabel distribusi diperoleh. Agar kalian bisa membuat tabel distribusi dengan mudah, kalian harus mengikuti langkah-langkah dalam pembuatan tabel distribusi frekuensi. Ya, yang pertama tadi, ya, yaitu menentukan jangkauan atau range, di mana
diperoleh dari data terbesar dikurangi data terkecil. Selanjutnya sudah diperoleh jangkauan bagaimana Pak? Yaitu kita tentukan banyaknya kelas dengan menggunakan aturan Sturges, yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N adalah banyaknya data. Ya, setelah dicari banyaknya kelas, baru yaitu tentukan panjang interval kelas, di mana rumusnya yaitu jangkauan dibagi dengan banyaknya kelas. Itu adalah langkah-langkahnya. Ya, selanjutnya untuk menentukan bagaimana kelas pertama, kalian bisa ambil dengan data terkecil terlebih dahulu. Baru kalian menyusun tabel dengan cara mengurutan untuk memperoleh jumlah referensinya. Ya, nah itu dapat kalian Bapak tekankan ya. Jadi sebelum kalian membuat tabel distribusi, yaitu kalian harus menentukan langkah-langkah terlebih dahulu. Ya, baik. Nah, setelah kalian menyimpulkan, nanti Bapak akan berikan tes seorang satu untuk menyelesaikan soal. Ya, baik. Siapkan soalnya, siapkan pertanyaannya. Ya, nanti pertanyaannya akan Bapak berikan. Ya, silakan bagi kalian untuk men-scan barcode. Ya, scan barcode untuk soal proses. Silahkan bisa yang punya handphonenya, silahkan bisa di-scan barcode-nya. Ya, barcode-nya boleh di-scan. Ya, ada yang tidak bawa handphone? Ada. Oke, baik ya. Ini Bapak akan berikan soal post-testnya. Jadi silahkan ya dikerjakan ya. Boleh, silakan kalian kerjakan dalam waktu 10 menit. Ya, dalam waktu 10 menit silakan dikerjakan ya soalnya ya. Silakan di sana kerjakan 10 menit.
Ya, gimana? Baik, setelah kalian selesai, silakan dikumpulkan kembali hasil post testnya. Silakan dikumpulkan kembali, ya. Dikumpulkan kembali soal post testnya. Nah, ya, baik. Setelah tadi kalian sudah mempelajari ya apa yang tadi pertama mulai ya kita mulai dari mengukur ya tinggi badan, menghitung BMI, membuat tabel distribusi frekuensi ya kita akan berikan refleksi kepada kalian ya. Nah, di sini apakah kalian paham dengan materi hari ini membuat tabel distribusi frekuensi? Paham tidak? Oke, selanjutnya, apakah pembelajaran hari ini dengan metode problem based learning sangat menyenangkan? Nah, mudah-mudahan ya apa yang telah Bapak ajarkan tadi nanti akan berkelanjutan pada materi berikutnya. Ya, ini akan menyangkut dengan materi berikutnya. Ya, di mana nanti materi berikutnya kita akan mencari yaitu tentang median, modus, ya, dan masih banyak yang lainnya. Ya, nanti data yang kalian sajikan dalam tabel distribusi akan kalian gunakan. Ya, itu. Ya. Baik, sebelum mengakhiri kegiatan ini, silakan lembar LKPD-nya dikumpulkan. Ya, lembar LKPD-nya dikumpulkan. Ya, baik. Sudah. Oke. Oke, baik. Terima kasih buat kalian ya yang sudah mengikuti pembelajaran kita hari ini ya. Semoga pembelajaran hari ini itu bermanfaat buat kalian dan nanti kita akan lanjutkan dengan materi berikutnya. Ya, oke, kita akhiri. Kita silahkan untuk dipimpin doa. Tadi siapa yang memimpin doa? Silahkan Ridwan, ya. Silahkan untuk kalian bereskan terlebih dahulu peralatannya. Ya, boleh silakan. Duduk siap, saudara tim mulai. Sudah selesai, salam.